Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Yoga Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya buat sendiri kebetulan, ya, tentang rekayasa perangkat lunak yang dasar banget yang saya bahas, yaitu apa itu perangkat lunak dan apa itu rekayasa perangkat lunak. Jadi kita mulai ke materinya. Oke, di sini apa itu perangkat lunak? Maaf banget, ini kesalahan teknis. Harusnya perangkat lunak, malah cuman perangkat doang. Ya sudahlah. Oke, paling pertama pertanyaannya adalah apa itu perangkat lunak? Kalian tahu perangkat lunak itu apa? Kita lihat di sini apa-apa. Perangkat lunak atau software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer untuk membuatnya sendiri. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer atau orang yang ahli di bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan menggunakan aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud perangkat keras di sini, ya PC kalian sendiri. Apa fungsi software atau perangkat lunak komputer? Oke, di sini ada beberapa fungsi, yaitu software berfungsi sebagai dasar kebutuhan agar dapat dioperasikannya dengan baik. Ya, sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikannya dengan baik. Dan juga software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun dapat mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Karena ya software dan hardware memang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi di saat ada software pasti harus ada hardware dan juga harus ada brandware. Tapi kita bahas brandware lain kali, karena kita akan fokus ke software dan hardware saja. Oke, setelah kita bahas apa itu software atau perangkat lunak, ya kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu apa itu RPL atau rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Oke, di sini rekayasa perangkat lunak sendiri adalah sebuah perubahan perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengembangan, pemeliharaan, serta pembangunan kembali dengan memakai sistem rekayasa agar mendapatkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif lagi bagi penggunanya. Ada pula yang mengidentifikasikan ilmu ini sebagai sebuah ilmu yang mempraktekkan teori dasar di bidang tertentu, suatu perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai suatu peralatan yang membantu dalam mengatasi masalah dan proses mengambil keputusan. Apapun definisi dan pengertiannya, intinya adalah menggabungkan antara konsep ilmu ekonomi, komunikasi, komputer, dan ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatasi masalah pada teknis perangkat lunak. Itu yang disebut dengan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak, ilmu ini dipandang sangat perlu karena pada dasarnya memungkinkan Anda membangun sistem perangkat lunak yang kompleks, efektif, dan efisien dalam jangka waktu panjang, dan pada dasarnya harus mempunyai kualitas tinggi. Karena itu, tujuan utama dari rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, serta tepat waktu, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang lebih rendah, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah, menghasilkan perangkat lunak yang bisa bekerja di berbagai jenis platform. Setelah kita bahas dari fungsi si RPL atau fungsi dari perangkat lunak, kita di sini akan ngebahas sedikit tentang ruang lingkup yang dicakup oleh si rekayasa perangkat lunak ini. Di sini ada bagan, bisa teman-teman lihat. Itu ada software engineering tuh di bagian paling tengah ya. Itu bahasa lainnya dari
rekayasa perangkat lunak, itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya software engineering. Di sini software engineering ini kan otaknya nih. Nah, ruang lingkupnya tuh ada software design, ada software construction, ada software testing, ada software maintenance, ada configuration management, ada management, ada tool and method, ada software quality, ada proses, ada software requirement. Kita akan bahas semua ini di dalam presentasi saya ini. Oke, kita lanjut. Di sini yang pertama kali akan saya bahas adalah software requirement. Pengertiannya itulah berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Ada juga software design, yaitu meliputi proses penampilan arsitektur, komponen, antarmuka atau UI, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Ada juga software construction, itu berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, pencarian kesalahan, dan pengujian. Kemudian ada software testing, meliputi pengujian pada kinerja perangkat lunak secara keseluruhan. Ada software maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Ada software configuration yang bertujuan yang berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ada juga software engineering management yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Ada juga software engineering tools dan method, itu mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Ada juga software quality yang menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Ada software engineering proses yang berhubungan dengan implementasi, definisi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses rekayasa perangkat lunak. Sekian learning kita hari ini dalam presentasi saya. Walaupun banyak kekurangan, saya minta maaf. Mohon lebih kurangnya terima kasih telah menonton video ini, dan have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.